Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan belajar tentang Jamovi ya. Di hari ini kita mencoba belajar bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Jamovi. Nah, ini saya punya data penelitian ya. Contohnya nih, data penelitian dari bentar, saya matikan dulu nih biar nggak mengganggu. Dari 202 ya, 200 responden lah. Nah, ini ada angket dengan skala continuous ini. Dari sini S1, S2, S3 ini angket terkait sikap ya. Sikap terhadap filantropi ya. Kemudian ini ada norma subjektif NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 ini norma subjektif terhadap filantropi ya. Kemudian ada PBC ini perceived behavior control, ada 5 item. Kemudian kebersyukuran ini ada 10 item. Nah, oke lah, tidak perlu saya panjang-panjang. Nah, dalam analisis ini, jadi sebelum kita melakukan penelitian, sebelum angkat kita gunakan, ini kan kita uji coba. Nah, uji cobanya disebut dengan uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, umumnya menguji itu sedikit ya, sedikit dengan 30 sampel. Tapi berhubung kita sudah ada, kita langsung uji coba semuanya aja lah. Nah, prosedurnya seperti apa dan cara bacanya seperti apa, maka akan kita coba belajar hari ini. Nah, dalam pengujian ini pakai model ini ya, faktor ini. Nah, ini menunya. Dalam pengujian ini mengujinya tidak boleh bareng semua variabel, tapi harus diuji sendiri-sendiri berdasar variabelnya. Jadi ini kan sikap ini ada tiga item. Makanya yang kita uji terlebih dulu. Kemudian setelah itu lanjutkan ke variabel yang lain. Nah, ini ada menunya. Ada Cronbach alpha, ada McDonald omega ya, McDonald omega. Nah, ini yang kita klik ya. Yang memang untuk reliabilitas ini lebih populer yang Cronbach alpha ya dibanding McDonald, tapi realitasnya banyak prasyarat Cronbach alpha yang pada umumnya sulit dipenuhi ya. Sehingga McDonald ini kemudian membuat analisis reliabilitas ya yang menutupi lah kelemahan-kelemahan dari Cronbach alpha. Nah, kita bisa klik ini McDonald omega ya. Kemudian di sini item statistiknya kita klik juga. Nah, karena ini untuk lihat validitas reliabilitasnya. Kemudian item cross correlation. Kemudian yang lain tidak perlu. Ini yang menu ini reverse scale item ini kalau kita menemukan analisis yang unfavorable. Jadi misalkan harusnya kan sangat setuju itu nilainya anggap 5 misalnya, itu sangat setuju 5, kemudian sangat tidak setuju 1 ya. Nah, dalam suatu kondisi kita
belum lupa membaliknya, lupa membalik penilaiannya, sehingga yang harusnya dibalik ya, karena itemnya variabel, maka sangat setuju harusnya menjadi 1, ya. Kemudian sangat tidak setuju menjadi 5, misalkan begitu. Nah, kita lupa, maka kita bisa menggunakan ini yang kita masukkan. Biasanya di sini juga ada keterangannya nanti. Oke, karena ini nggak ada, ya lupakan saja. Kemudian nggak usah, ini udah ini saja. Nah, ini nggak perlu. Nah, dari sini kita lihat ya, alpha Cronbach-nya dengan 3 item sikap ini 0,74. Kalau kita lihat standar banyak jurnal dengan standar 0,6 ya, maka ini sudah sangat bagus 0,74. Kemudian kalau nilai omega McDonald ini lebih bagus 0,75. Nilainya lebih bagus ya dengan McDonald omega ini. Kemudian ada nggak item-item yang tidak valid? Nah kita bisa lihat di sini ya, di bagian ini S1 sikap 1 0,53, sangat bagus. Jadi validitasnya sangat bagus karena secara umum rule of thumb-nya itu 0,3. Jadi kalau di atas 0,3 sudah dianggap valid. Nah, ini melampaui ya 0,5, kemudian S2 0,54, S3 0,6. Nah, kita bisa melihat ini kalau item drop, misalkan S1-nya dibuang, maka alpha Cronbach-nya 0,69, McDonald omega-nya 0,69. Kalau S2-nya dibuang, nilainya menjadi ini 0,69, McDonald-nya 0,69. Lebih rendah ya, ini misalkan ini Cronbach alpha 0,69, sementara kalau ikut semua ini kan 0,74. Kalau S3-nya dibuang 0,58, nah, Cronbach alpha-nya, McDonald-nya 0,584. Jadi lebih rendah ya dibanding kalau kita ikutkan semua. Oke, jadi ini bacaan uji validitas dan reliabilitas dari variabel sikap ya. Nah, kita bisa ulangi untuk variabel yang lain. Nah, misalkan ini norma subjektif ya, norma subjektif. Nah, ini McDonald main standar, kemudian Cronbach alpha ini term correlation. Kita lihat ada nggak? Ini nggak perlu ya. Nah, ini kita lihat yang norma subjektif. Norma subjektif skalanya ini Cronbach alpha-nya 0,8, sangat bagus. McDonald-nya juga 0,9, sangat bagus ya. Ini dari dua analisis tadi yang variabel sikap dan norma subjektif, tampaknya McDonald omega nilainya lebih besar dibanding Cronbach alpha ya. Ada kecenderungan ya untuk data ini. Jadi reliabilitasnya sangat bagus ini karena reliabilitas dari norma subjektif, indikator norma subjektif 0,8 hampir 0,9 ya. Ini McDonald juga 0,9. Dan bagaimana dengan validitas itemnya? Nah, kalau validitas itemnya kita lihat ini NS1 0,7 ya, sangat bagus juga karena di atas 0,3 ya kan. NS2 juga 0,8, sangat bagus. Jadi kalau ini validitas itu di atas 0,3 ya standarnya. Sementara Cronbach alpha itu di atas 0,6. Jadi ini bagus semua, sangat bagus. Kemudian kalau kita coba lagi yang variabel yang lain ya, kita coba seperti behavioral control, coba kita lihat. Nah, kita punya ini
variabelnya, reliabilitas dari kontak alfanya kurang bagus ya, bukan kurang bagus, memang jelek ya, 0,3. Tapi kalau McDonald omeganya lumayan, 0,5. Kalau kita lihat juga ini validitas dari PB1 sangat jelek ya kan, sangat jelek. PBC2 juga jelek, PBC3 bagus ya. PBC4 bagus, PBC5 minus. Nah, minus ini bisa jadi ada yang perlu di reverse. Nah, PBC5 kita coba saja reverse, barangkali ada. Nah, nanti hasilnya lihat seperti apa, apakah lebih bagus. Nah, PBC5 ini tadi setelah kita reverse ya, jadi bisa jadi tadi kita kebalik, nilainya lebih bagus ini, kontak alfanya meningkat ya. Awalnya mana tadi? Kontak alfanya jadi 0,4 ya kan. Kemudian kontak alfa meningkat ya kan. McDonaldnya cukup ini cukup lah. PBC1 bagus, PBC2 bagus, PBC3 jelek, PBC4 bagus, PBC5 jelek. Nah, ini PBC5 tadi kita reverse ya, kita balik, tapi hitamnya ternyata tetap jelek. Nah, coba nanti kita buang yang kira-kira di bawah 0,3, PBC3 dan PBC3 dan PBC5. Coba kita buang di 3 dan 5. 3 dan 5. Nah, ini kan hasilnya. Setelah kita buang PBC3 dan PBC5, ternyata nilai kontak alfanya menjadi bagus ya, 0,6, sementara McDonald omega 0,642, sangat bagus, sudah melebihi standarnya. Bagaimana dengan validitas itemnya? PBC1 persistent behavior control itu 0,4, sangat bagus. Persistent behavior control yang kedua 0,5 bagus. Persistent behavior control yang keempat bagus. Nah, jadi dengan membuang item nomor 3 dan nomor 5, reliabilitas instrumen terpenuhi, validitas instrumen juga terpenuhi. Nah, begitu cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Jamovi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.